Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, kemudian dari pimpinan cabang Aisyah dan Muhammadiyah, kemudian dari Ortom, para generasi muda, warga Muhammadiyah seluruhnya, yang insya Allah pada hari ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah berdoa untuk kita, ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Mudah-mudahan kita memulai pagi ini dengan salah satu doa juga yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Tema kita adalah kita bedah buku ya tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang singkat dengan ya PKI atau PKI ini. Pedoman hidup ini ya, pedoman hidup bukan pedoman hidup. Ini saya ambil apa PDF-nya ya. Ya ada perbedaan sedikit. Jadi PHIWM, pedoman hidup warga, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Cuman ini LCD-nya tidak nyambung, mulai tadi sudah diusahakan. Jadi bukunya seperti ini, mungkin bisa beli kalau yang belum punya. Harganya 28.000 kalau nggak salah, kalau tidak naik. Mungkin bisa dipesankan, kan ini berseri nanti ya. Bisa dipesankan melalui Panti misalnya, atau melalui BCM, atau melalui yang lain. Kenapa? Sebab salah satu pedoman bagi warga Muhammadiyah adalah buku ini. Jadi buku ini merupakan hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta pada tahun 2000. Di mana dinamika kehidupan kita yang senantiasa berkembang akan memunculkan masalah-masalah baru yang perlu solusi. Makanya di Muhammadiyah itu teknik atau metode berpikirnya itu kan memakai salah satu pendapat dari ulama dari Maroko, itu Syekh Abid Al-Jabiri, tentang bagaimana metode berpikir. Artinya bahwa orang-orang Muhammadiyah khususnya nanti di majelis tarjih itu ada 3 metode berpikir yang juga dibahas di dalam ini, walaupun tidak rinci, hanya sepotong saja atau 2 potong, bahwa kita ini warga Muhammadiyah harus punya pola pikir, ada 3 pola pikir ya. Di antaranya adalah bayani, kemudian burhani dan irfani. Ini kan jarang dikenal oleh warga Muhammadiyah. Makanya sebenarnya warga Muhammadiyah sejak awal ini adalah tugas dari majelis tabligh dan majelis tarjih untuk memahamkan. Sebab begini, ketika seseorang masuk ke sebuah lembaga, kemudian tidak memahami ideologi lembaga tersebut, tidak memahami pola pikirnya, maka mudah sekali untuk menjadi kekacauan di dalam akhirnya karena ketidakpahaman. Terjadi banyak permasalahan karena tidak memahami induknya.
Maka memahami ini penting. Ya. Kenapa Muhammadiyah atau organisasi yang sudah tua, cukup tua, yang tentunya banyak buah pikiran, rujukan-rujukan, pijakan-pijakan dalam menjalankan kehidupan ini. Oleh karena itu, kita sebagai warga Muhammadiyah juga harus memahami muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Di situ ada pokok-pokok pikirannya, ya, sehingga tidak salah paham kepada Muhammadiyah. Seandainya warga Muhammadiyah salah paham kepada orang Muhammadiyah atau kepada lembaga kita, apalagi orang luar, orang dalamnya saja salah paham. Kenapa? Tidak mengetahui pokok-pokok pikiran yang lahir dari rahim Muhammadiyah. Makanya perlu dikenalkan sejak dini. Insya Allah untuk anak-anak sekolah Muhammadiyah sudah mulai mengenal, karena di situ ada pelajaran kemuhammadiyahan. Tapi warga yang tidak pernah sekolah di lembaga Muhammadiyah, nah ini kan perlu dikenalkan di PCM-PCM, di ranting-ranting, di Aisyah dan semacamnya yang belum kenal itu perlu. Apa saja pijakan-pijakan, sehingga orang Muhammadiyah itu ketika ditanya itu punya pijakan. Ya. Tidak terjadi seperti di daerah tertentu yang justru pimpinannya itu kadang-kadang mengacaukan karena salah berpikir, mengacaukan pola pikirnya sehingga warga bingung, dia mengisi pengajian. Nah, kemudian memasukkan unsur-unsur lain yang berbeda dengan Muhammadiyah dengan alasan netralitas. Padahal dia tidak memahami bagaimana konsep dasar pola berpikir Muhammadiyah. Boleh kita ini berpikir global, boleh ya. Jadi thinking global itu perlu, tapi kita punya acting lokal. Kita beraksi di lokal kita sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan apa yang diajarkan ya, oleh lembaga-lembaga yang sudah kita yakini kebenarannya. Oleh karena itu banyak rujukan-rujukan induk di Muhammadiyah yang perlu dipelajari. Ini tugasnya Majelis Tabligh, Ustaz Rizal mungkin nanti. Bagaimana membahas tentang HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Bagaimana membahas tentang fatwa-fatwa Muhammadiyah. Jadi kalau orang Muhammadiyah itu masih merokok, ini kan tidak memahami fatwa. Misalnya ya. Karena ada fatwa di Muhammadiyah. Memang fatwa dan putusan itu beda. Kalau putusan itu mengikat gitu. Itu keterangan dari Ustadz Samsudin di PWM. Kalau putusan himpunan itu mengikat kepada warga, tapi kalau fatwa tidak mengikat katanya. Tapi fatwa ini penting untuk diketahui, walaupun tidak mengikat, tetapi berlandaskan dari dalil-dalil yang nyata yang ada dan kajian-kajian, ya, kajian-kajian ilmiah. Rokok itu berbahaya misalnya dari kajian ilmiah, dari dalil ada keterangan-keterangannya itu. Maka sebenarnya generasi Muhammadiyah harus memahami yang merokok ya berangsur-angsur mulai berkurang begitu. Ya, yang saya juga ini, mohon maaf, di pemuda itu perokok berat rata-rata ya. Ya kenapa? Karena masuk ya tidak apa-apa, ini proses ya. Kalau kita langsung batal jadi anggota Muhammadiyah ya habis. Tapi berproses. Nah, ini penting. Memahami landasan-landasan hukum, pokok-pokok pikiran Muhammadiyah itu sangat penting. Sehingga kita bisa mempunyai pijakan dalam beramal. Di antaranya anggaran dasar Muhammadiyah, anggaran rumah tangganya juga dipahami. Kemudian juga himpunan putusan tarjih. Saya sudah siapkan ini buku-bukunya yang menjadi referensi ya. Cuman ya ini kan sudah takdir ya. Takdir itu tidak bisa. Makanya dalam ilmu filsafat itu ada namanya amor fati, cintai takdirmu. Karena kita tidak bisa menolak takdir. Kita bisa berusaha terus. Kalau sudah tidak bisa, ya sudah, gimana lagi? Mau bertengkar dengan Allah. Nah, apa daya kita? Ya sudah. Tapi kalau ada yang punya, bisa dibuka. Ini sekarang kita belajar tentang secara umum dulu. Nanti kita bisa melanjutkan kepada inti-intinya. Hadirin rahimakumullah, kita mulai. Jadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah disikat dengan PHIWM. Ya. Yang punya mungkin ada yang di bawah. Yang punya ngacung yang punya ada ya. Sudah dibaca ya. Ya. Minimal punya dulu ya. Minimal punya dulu. Saya di rumah punya 2. Ya, saya beli, istri saya beli. Udah bilang-bilang. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian.
dari waktu terbatas ini. Yang pertama, bagian pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi yang pertama pemahaman. Nah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini konsep dasar di Muhammadiyah. Jadi buku ini dibuat berdasarkan rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini sudah menjadi rujukan dasar setiap Muslim, bukan hanya warga Muhammadiyah kan ya. Al-Quran dan As-Sunnah itu rujukan bagi setiap Muslim. Jadi buku ini juga bisa dipakai oleh warga di luar Muhammadiyah, karena pijakannya itu tidak berbeda. Jadi, tapi di sini dikhususkan sebagai bentuk untuk penyebaran ide dan pahamnya. Maka dalam rangka apa? Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berarti ternyata di masyarakat banyak pelaksanaan ajaran agama yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang tidak sebenar-benarnya. Maka Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan yang disebut dengan pembaharuan atau tajdid. Apa bedanya antara tajdid dengan bid'ah, Bapak Ibu sekalian? Bid'ah itu hal yang baru, sementara tajdid juga pembaharuan. Kok sama? Ternyata ada bedanya. Kalau bid'ah itu adalah hal yang baru, mabede-bede, gitu loh. Dalam urusan agama, ya, dalam urusan akidah, urusan ibadah, itu namanya bid'ah. Tapi kalau pembaharuan itu mengembalikan kepada aslinya, itu pembaharuan. Jadi kalau ini kotor, nah, itu dibersihkan, dikembalikan kepada aslinya, itu namanya pembaharuan. Bukan membuat yang baru, tapi mengembalikan kepada konsep-konsep dasar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya PHIWM ini bersandarkan, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Artinya, hanya yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa menjadikan masyarakat Islam itu menjadi masyarakat yang sebenar. Itu konsep dasarnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian buku ini, PHIWM ini merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi. Jadi di sini nanti dibahas bagaimana menjadi pribadi yang Islami, kemudian keluarga, kemudian bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis juga, kemudian mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Jadi ini lengkap, ya, lengkap. Cuman di sini yang dibahas adalah masalah pokok. Untuk perinciannya bisa membuka referensi yang lain, mulai dari kitab-kitab para ulama terdahulu, ataupun juga karya-karya dari ulama Muhammadiyah. Misalnya di sini saya lihat itu, saya siapkan sebenarnya beberapa buku. Tadi sudah muncul, sekarang hilang lagi nih. Misalnya buku tentang bagaimana amalia keseharian, karya Kiai Haji Muhammad Hamidi yang pernah menjadi salah satu pimpinan wilayah Muhammadiyah. Beliau dari ulama dari Bangil, ya, dari Bangil, tokoh Muhammadiyah itu produktif. Salah satunya buku itu bagaimana kita itu menjalani ibadah harian atau masalah-masalah harian. Atau juga dari PWA, dari Ibu Rukmini banyak produktif sekali. Saya simpan di WA saya untuk ditampilkan, biar kita tahu apa saja yang bisa kita jadikan rujukan untuk menjalankan amaliyah. Mulai dari doa-doa dan aturan tentang sholat, kemudian doa harian, kemudian juga tentang Thaharatul Qulub, nah, dari Ibu Rukmini itu ya. Kemudian juga tentang Adabul Mar'ah. Nah, ini saya ada ini, mudah-mudahan bisa tampil di layar saya. Ini. Jadi saya siapkan buku-buku rujukan
untuk bisa kita buka. Ini perlu dikembangkan, termasuk juga yang rutin bulanan dari majalah Matan, dari majalah Suara Muhammadiyah. Itu perlu juga kita sebagai referensi kita dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi lingkupnya itu nanti kita bicara tentang pribadi kita, bagaimana menjadi pribadi yang islami. Pribadi itu nanti sangat panjang sebenarnya bahasannya, karena berkaitan dengan beberapa kompetensi manusia, ya, kompetensi intelektualnya, kompetensi emosionalnya, kompetensi sosialnya, dan kompetensi spiritual. Itu agak panjang juga nanti bahasannya. Kemudian juga bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga. Berkeluarga itu yang terjadi bukan hanya hubungan laki-laki dan perempuan secara biologis kan, tapi ada nilai-nilai ideologis yang perlu diwujudkan. Karena berkeluarga itu adalah sebenarnya miniatur dari peradaban. Jadi kalau ingin melihat peradaban hebat, lihatlah dari keluarga. Keluarga itu berawal dari pribadi-pribadi yang hebat. Jadi ini nyambung, pribadi, kemudian keluarga, bermasyarakat, kemudian berorganisasi. Nah, kemudian bagaimana mengelola amal usaha. Muhammadiyah banyak amal usahanya, tapi pengelolaannya juga perlu secara profesional dan terbuka. Yang kadang-kadang masih ada yang belum, ya, yang belum karena banyak masalah misalnya. Bagaimana mengembangkan profesi, bagaimana bekerja yang tidak melanggar aturan agama. Nah, ini juga perlu diketahui. Jadi bagaimana kita berprofesi, bukan hanya sekedar berprofesi, tapi bagaimana profesi itu bisa mengangkat nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang Muhammadiyah kalau bekerja di mana-mana menjadi contoh yang baik. Harusnya begitu. Kenapa? Landasannya Al-Quran dan As-Sunnah, dan pijakan-pijakan para ulama yang sikoh, mulai dari ulama terdahulu, ya, ulama salaf, dan ulama sekarang, dengan menggunakan 3 pemahaman tadi, 3 cara berpikir, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Bayani itu maksudnya mengkaji agama melalui teks. Jadi melalui Al-Quran, bagaimana melalui hadis itu dikaji, itu namanya bayani. Nah, di situ diperlukan ilmu tentang bahasa, sastra Arab dan semacamnya, ya. Kemudian tafsir, kemudian juga asbabul nusul, asbabul wurud, ya. Bagaimana turunnya Al-Quran itu, sejarahnya, bagaimana sejarahnya turunnya hadis, itu bisa dilihat dari teknik berpikir bayani. Kemudian yang kedua adalah burhani. Burhani ini berpikir melalui kontekstual. Bagaimana kita berpikir melihat realitas. Kalau kita hanya berpikir kepada tekstual, ini bahaya. Contoh, di zaman COVID itu kita yang paling parah tidak boleh sholat berjamaah misalnya, karena parah. Tapi ketika sudah mulai lumayan, sudah bisa sholat berjamaah, tapi renggang. Nah, renggang itu kalau memahaminya secara bayani itu sholat salah itu. Tapi ada kontekstual kan, kontekstual yang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka ulama Muhammadiyah membolehkan itu untuk sholat berjamaah secara renggang, dan ini juga dilakukan oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama. Mereka kan pakai pakai apa itu? Jarak juga, karena memang situasinya begitu. Nah, kontekstual tidak bisa dihilangkan. Tetapi ketika normal kembali kepada dalil yang bayani. Tapi ketika konteks tertentu, ya, makanya kadang-kadang saya berpikir begini, Bapak Ibu sekalian, hukum itu pasti. Tetapi pelaksanaannya itu relatif. Pelaksanaannya. Kalau hukumnya pasti, wajib pasti. Mana sunnah, mana haram itu pasti. Tapi dalam konteks pelaksanaan itu relatif. Ada situasi yang bisa membuat hukum itu berubah. Contoh, makan ular itu haram. Itu sudah jelas hukumnya. Tapi situasi berbeda. Bagi saya sekarang makan daging ular haram. Karena saya masih punya ada daging ayam, daging kambing yang halal. Tapi bagi orang yang di hutan, yang tidak ada makanan lagi, yang ada hanya ular misalnya, maka boleh itu makan daging ular. Nah, disitulah berlaku hukum burhani, kontekstual. Dan itu banyak sekali. Ya.
Contoh misalnya, di zaman Nabi tidak ada bayi tabung. Bagaimana hukumnya? Ini pakai burhani. Bagaimana hukumnya? Bayi tabung, kemudian bank sperma dan semacamnya. Ya, sehingga di situ nanti bagaimana tidak melanggar agama, tapi bisa menjawab tantangan zaman. Makanya metode burhani ini adalah metode fikih kontemporer, fikih kekinian yang harus dijawab. Kan agama kita itu agama yang dahulu, sekarang dan akan datang. Kalau hanya bayani yang dahulu saja tidak bisa, karena situasi itu berbeda di zaman ke zaman. Maka di situ muncul burhani yang kontekstual juga menjadi. Tapi kalau hanya kontekstual saja tanpa bayani juga bisa rusak. Orang akan membuat-buat yang baru yang ini kan sesuai akhirnya terjadilah sekularisasi. Ya, berpikir bebas, liberalisasi yang juga bisa merusak. Maka bagaimana kita itu Muhammadiyah bisa mengkolaborasi antara bayani tekstual, burhani kontekstual dan irfani. Irfani itu jiwa. Irfan itu jiwa. Jadi memahami konteks agama ini melalui jiwa, intuisi, ketajaman mata batin itu juga ada. Bukankah Rasulullah itu mendapatkan wahyu itu kan secara irfani? Apakah Rasulullah belajar Al-Quran? Enggak kan? Langsung diturunkan ke hati. Nah, jadi konsep mencari kebenaran melalui hati juga itu ada namanya irfani. Tapi harus juga punya sambungan ke burhani dan bayani. Nah, ini semuanya tidak boleh dilepas satu kesatuan. Itu metode berpikir dalam yang diambil oleh Muhammadiyah. Maka insya Allah dengan bermuhammadiyah akan bisa eksis sepanjang zaman. Kenapa? Kontekstual, sekaligus tekstual, ya, sekaligus juga irfani, bisa melibatkan hati. Ya. Kalau di Islam, iman Islam ihsan itulah irfani ihsan itu. Jadi bagaimana ketajaman hati. Ini penting ketajaman hati. Kebeningan cara berpikir, kebeningan hati itu akan mengundang. Kan banyak dalilnya. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam agama, ya dia betul-betul cinta kepada Allah. Allah bukakan firasat kan ya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kepada firasat orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah itu irfani, ke hati, bukan ke akal, tapi ke hati. Tapi kita siapkan akal untuk mempermudah hati ini menerima kebenaran. Itu di pemahaman, ya, di pemahaman buku PHIWM ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian landasannya. Sekarang B, A pemahaman, ini masih di pendahuluan. Sekarang B, landasan dan sumbernya. Landasan dan sumber pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah jelas ya? Yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal atau pemikiran baku dalam Muhammadiyah. Seperti Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Ini ada bukunya. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Kemudian juga Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kemudian Matan Kepribadian Muhammadiyah. Saya siapkan sebenarnya, bisa ditampilkan atau bisa dibahas waktu. Matan Kepribadian Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah harus tahu nih, ya, apa landasan kepribadiannya sehingga menjadi manusia yang betul-betul bisa memberikan manfaat. Kemudian Hitoh Perjuangan Muhammadiyah. Ini sebagai rujukan baku. Serta hasil-hasil keputusan Majelis Tarjih dan karya-karya ulama Muhammadiyah dan Aisyah yang terus berkembang terus. Kita perhatikan di PWM itu produktif sekali. Misalnya buku-bukunya Pak Nurholis Huda, kan sudah sering beli ya, sudah berseri-seri itu membahas tentang hal-hal ringan dalam kehidupan sehari-hari, tapi mendalam ke jiwa kita. Pak Nurholis Huda. Buku yang pertama yang saya beli dari beliau itu adalah judulnya Rumput tetangga tidak lebih hijau. Nah, ya. Sementara di masyarakat yang terjadi rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Beliau ternyata membalik situasi itu. Rumput tetangga tidak lebih hijau. Itu kan masalah mindset saja, masalah mindset. Ya, itu cerita lepas. Di buku itu artikel lepas, artinya
Satu judulnya, dua itu berbeda ceritanya. Di situ diceritakan bahwa supir, nah itu ada supir pribadi dan supir umum, itu taksi. Kata yang supir taksi, enak supir pribadi ya, nah itu gaji rutin, ya pokoknya tidak dikejar setoran, tenang. Apa kata yang supir pribadi? Enakan supir angkot. Ya, supir pribadi itu jam 12 ditelepon harus datang gitu. Pokoknya tersandera kepentingan pribadinya dengan kepentingan pimpinannya. Termasuk juga enak anggota DPR ya. Banyak uangnya, banyak. Kata yang anggota DPR, nggak enak anggota DPR ya. Macam-macam. Artinya tidak merasa bahwa yang dimiliki itu enak. Lebih enak yang orang lain maksudnya itu. Di situ dibahas oleh beliau. Ternyata kalau kita selami, yang kita terima itulah yang terbaik bagi kita. Itu dibahas oleh Bapak Mengkulis Huda. Nah, itu landasan-landasan untuk kita bisa jadi rujukan. Beliau produktif sekali. Di PWM itu produktif. Bahkan kalau saya perhatikan di salah satu cabang Taman Sidoarjo. Ada kan kecamatan Taman ya, kecamatan ya. Itu saya punya teman orang Kalianget, teman saya, teman SMA saya, itu menjadi pengurus di sana. Di taman itu. Apa di rantingnya atau macam-macamnya. Beliau cerita bahwa ketika melakukan musyawarah cabang, muscap, itu diletakkan di Pulau Lombok. Diletakkan di Pulau Lombok. 250 orang naik pesawat terbang. Naik pesawat terbang, ya berapa per orang itu? Lain hotelnya, itu menangis katanya pimpinan wilayah di sana itu. Kok bisa begitu? Hanya cabang, kecamatan itu bisa punya. Ternyata apa? Kekayaan dari kaumnya itu luar biasa, punya rumah sakit, punya lembaga banyak, sehingga uang seperti itu gampang bagi mereka. Yang kita karena ya, kenapa? Ya memang berbeda kondisinya. Nah, ini. Kalau di Bojonegoro itu juga, kalau kajian pagi Ahad pagi Bojonegoro itu katanya, itu ke jalan-jalan dibuatkan layar di jalan katanya. Ribuan orang. Bojonegoro memang banyak jamaah di sana ya. Muhammadiyah juga punya pom bensin macam-macam. Kalau kita lihat Unmu Malang, luar biasa. Punya hotel, punya rumah sakit, pom bensin. Itu sengkaling dibeli oleh Unmu Malang. Punya Rusunawa, punya macam-macam lah itu ya. Satu-satunya helikopter yang bisa masuk ke sana itu di Unmu itu pernah. Helikopternya Pak Habibie dulu. Masuk ke lapangan di tengah Unmu Malang. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Jadi landasannya tadi, jadi Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian pemikiran formal di Muhammadiyah ya. Jadi seperti di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, khitoh perjuangan Muhammadiyah, termasuk juga hasil keputusan tarjih dan fatwa-fatwa Muhammadiyah. Ini juga menjadi pijakan kita adalah, jadi kita ini beramal ada pijakannya. Maka memperkenalkan ini penting. Memperkenalkan ini penting. Bahkan ada buku-buku tanya jawab itu katanya berseri. Silakan bisa dibeli. Itu bisa menjawab masalah-masalah kehidupan kita. Yang di Muhammadiyah kadang-kadang masih bingung kan? Ketika ada masalah masih bingung, maka di situ kita bisa jadi rujukan. Saya juga belajar ke situ untuk bersama-sama. Ya, belum lengkap juga bukunya masih. Sekarang juga agak malas baca buku sekarang. Ya, makanya baca. Ya terserah, sudah ada PDF-nya kok. Sudah ada PDF-nya ya. Nah, tinggal kita. Nah, itulah diantara hebatnya Muhammadiyah mengikuti perkembangan zaman. Ya. Artinya dibuatkan PDF lebih mudah, lebih murah untuk kita akses. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya sampai jam berapa Ustaz? Sampai 7/4? Ya, 7/4 ya. Sekarang kepentingannya. Nah, warga Muhammadiyah dewasa ini makin memerlukan pedoman kehidupan. Jadi dibuatkan buku ini karena perlu pedoman yang bersifat panduan dan pengayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari, di mana tujuan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi yang terus berkembang. Yang pertama misalnya, kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari keyakinan hidup Islam dalam bermuhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta tahun 92. Jadi buku ini
ini sebenarnya sudah diamanatkan pada sidang Tanwir tahun 1992. Baru disahkan pada tahun 2000. Tahun 2000 ya. Ini. Jadi pemikiran mendalam ini sudah ya, dari tahun 92 ya. Kemudian yang kedua, perubahan-perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan. Dinamika globalisasi, ini juga salah satunya, itu kan harus dijawab oleh Muhammadiyah. Maka dibuatkanlah pedoman seperti ini. Apalagi di zaman reformasi, kalau Muhammadiyah tidak punya pijakan, kan mudah terombang-ambing. Mudah terombang-ambing. Reformasi itu kan pola pemikiran yang sedang bebas berpikirnya. Kalau tidak punya pijakan, Muhammadiyah bisa menjadi korban. Ya. Alhamdulillah, ketika reformasi ada, sampai sekarang Muhammadiyah masih utuh. Ada yang sudah tercabik-cabik dengan politik, ada. Tapi Muhammadiyah masih bersifat tidak ada hubungan langsung dengan partai politik. Yang ini menjamin kemerdekaan dalam bersikap. Kemudian yang ketiga, perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis. Pragmatis itu berorientasi kepada nilai-nilai kegunaan materi saja. Itu pragmatis. Masyarakat kita kan begitu. Sangat pragmatis. Jadi nilai-nilai materialisme itu sudah mengakar di masyarakat. Nilai-nilai materialisme. Kita butuh materi, tapi itu bukan tujuan. Itu sarana. Tapi kalau sudah jadi tujuan, sehingga menghalalkan segala cara. Ada namanya machiavellisme. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pragmatis. Kita lihat kehidupan berpolitik kita. Sangat pragmatis. Kehidupan para pejabat-pejabat kita. Bagaimana mengejar jabatan. Sangat pragmatis. Seperti ini misalnya. Bagaimana mendukung seseorang. Itu sangat pragmatis. Karena dia punya harapan begini. Ketika orang ini sudah mulai turun, ditinggal. Makanya ada seorang tokoh mengatakan, ketika seseorang itu didukung, ya dukunglah terus. Bukan hanya didukung ketika jaya. Ketika mulai surut, ditinggal. Ini kan sangat pragmatis. Dia tidak ideologis mendukungnya, tapi materialistis. Mendukungnya materialistis. Kan di situ ada jabatan, ada uang. Ketika yang didukung sudah mulai turun, ditinggal beramai-ramai. Tanda ini bahwa ya, tidak ideologis dukungannya, itu pragmatis saja. Ini yang terjadi di negeri kita. Loncat-loncat partai misalnya, itu juga kan pragmatis bisa jadi. Karena dia masuk ke partai bukan karena ideologis, tapi ada pragmatisme. Ini terjadi. Nah, ini kehidupan seperti ini perlu diluruskan. Maka lahirlah buku ini menjadi pedoman agar kita ini bukan bersifat pragmatis, tapi punya ideologis. Ya, seperti ini misalnya, kalau maaf ini apa boleh bilang saya ini? Misalnya masalah calon anggota dewan misalnya, datang ke rumah saya ngasih uang, itu kan dianggap biasa. Dosa-dosa yang dianggap biasa, dan itu sudah menasional. Sehingga ketika ada calon tidak memberi uang, tanya masyarakat, mana uangnya? Kan sudah rusak pola berpikir. Yang atas rusak, yang bawah rusak. Maka saya kalau ada orang ke rumah saya ngasih uang, saya bilang begini. Bapak, ya, partai yang Bapak itu yang Bapak sodorkan ke saya, kalau memang sesuai dengan hati nurani saya, akan saya pilih tanpa harus memberi uang. Tapi kalau tidak sesuai, walaupun ponakan saya, tidak akan saya pilih, gitu. Walaupun ponakan saya, kalau tidak sesuai dengan nurani saya, tidak akan saya pilih. Tapi kita kan kekeluargaan, karena keluarga didukung, tidak melihat bagaimana kira-kira orang ini dalam menjalani kehidupan. Jadi seperti itu, pragmatis. Tuh. Sangat pragmatis masyarakat kita. Kemudian yang kedua, materialistis. Betul sudah. Berorientasi pada kepentingan materi semata. Berorientasi pada kepentingan materi semata. Kajian ini ada door prize-nya rumah, misalnya. Ada door prize-nya rumah, jasa rumah ya. Sepeda listrik ya. Lebih ramai ini, Pak. Lebih ada harapan di situ ya.
Untuk memancing tidak apa-apa, tapi harus diubah orientasinya nanti. Ada nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi daripada itu semua. Makanya di negeri kita, karena sifatnya materialistis, itu hal-hal yang gratis sangat ramai digandrungi. Hal-hal yang gratis sangat ramai. Contohnya di Nur Muhammad Jumatan. Ya, karena ada nasi itu ramai. Tapi tidak apa-apa sebagai proses. Tapi kalau udah ada nasinya sepi, nah itu yang jadi masalah nanti. Tidak apa-apa itu sebagai cara untuk merangkul, tidak apa-apa. Itu kan Allah Maha tahu niat kita semuanya. Juga Allah Maha tahu niat orang yang ke masjid. Allah Maha tahu. Kita hanya menjalankan sedekah di situ, merangkul umat, silakan. Tapi ketika pola pikir masyarakat, ketika ingin yang gratis terus, nah, ini juga menjadi pola pikir materialistis. Coba kita perhatikan. Ketika zaman BlackBerry, ada apa? Diskon ya kalau salah. Itu ngantri lama luar biasa. Kenapa? Merasa untung ketika itu. Kita perlu, kita butuh, tapi kalau itu orientasinya saja menjadi berbahaya. Itu. Kemudian hedonis ini. Jadi ada pola pikir pragmatis, materialistis dan hedonis. Ini yang menjadi masalah. Makanya lahirlah buku ini untuk menjawab tantangan. Hedonis itu adalah hidupnya hanya bersenang-senang untuk kepentingan duniawi saja. Hidup seperti ini sudah melanda sebagian besar masyarakat kita. Hedonis, misalnya anak muda kita. Coba kalau sore-sore, malam-malam, gitu ya, hanya bersenang-senang saja. Sampai lewat tengah malam dan semacamnya. Tidak punya tujuan yang jelas sebenarnya. Dan itu melanda di mana-mana. Di hampir setiap kota. Coba bisa perhatikan. Dulu di zaman saya muda itu ada namanya trek-trekan. Sampai sekarang ada. Lingkar Timur ini, lingkar ini ada kan tiap malam Ahad itu. Kedengaran ke rumah saya, ngomong gitu. Di Pamekasan itu malam hari raya, saya pernah khutbah di sana, saya berangkat jam 3. Hari raya, malam hari raya. Sampai di perbatasan Pamekasan itu saya dari depan itu saya kan bawa mobil, itu disuruh ke pinggir. Dari depan pinggir, ternyata trek-trekan datang. Itu malam hari raya. Tahunya saya begitu, saya berangkat terus dari belakang. Nyosol saya mau lewat itu ya. Anak-anak muda itu banyak sekali. Itu kalau terjadi di semua kota bagaimana? Hampir semua kota terjadi generasi muda. Nah, ini kehidupan yang hedonis. Hedonis itu kan ya seperti ini juga makanan yang hedonis sekarang yang sedang apa? Gacuan misalnya. Kan luar biasa antrinya Pak ya. Ya, dan semacamnya lah pokoknya itu loh, cucu begitu terus ya. Nah, inilah kehidupan hedonis yang terjadi. Termasuk juga pakaiannya, kemudian aksesorisnya, ya. Seperti artis itu yang treatment untuk ke salon itu ada yang 50 juta. Ada yang itu kan ingin mencontoh Aisyah sebenarnya. Ya Humairah, wahai yang pipinya merah. Yang Aisyah asli, yang kita merkuri ya sekarang. Merah juga. Capok sinar merah juga ya, karena berlebihan menggunakan bahan-bahan kimia. Merah juga pipinya. Ya. Tapi merahnya minder, tak temu karona ya. Itu pola hidup hedonis. Apalagi emak-emak yang sudah terpapar hedonis ini, usia 40 ke atas itu kan menolak tua. Menolak tua. Lihat emak-emak, apalagi mereka emak-emak yang senang naik sepeda. Itu sangat hedonis kalau perhatikan. Dari kostumnya, dari kalau yang masih sispek badannya itu ketat sekali bajunya, menampakkan saya usia 50 tapi saya seperti 20. Kan ada yang begitu dengan training yang sangat ketat, pakai sepatu ini dan semacamnya. Naik sepeda lagi, naik sepeda itu kan ya, bukan salah naik sepedanya, tapi ini hedonisnya ini yang numpang di situ. Hedonis itu numpang di situ. Sehingga bisa ini perlu dijawab oleh Muhammadiyah. Maka lahirlah buku ya PHI WM ini. Terakhir ini ini kita masih di pendahuluan pemahaman landasan sumber kepentingan. Kepentingannya adalah 5. Tadi yang ketiga sudah. Yang keempat, penetrasi budaya, maksudnya budaya asing, westernisasi. Ini juga harus dijawab oleh Muhammadiyah. Bagaimana kita menyikapi
globalisasi. Termasuk juga menyikapi globalisasi. Ini juga menjadi tantangan. Muhammadiyah tidak anti globalisasi, tapi Muhammadiyah bisa memilih dan memilah mana yang bisa memberikan manfaat, mana yang tidak. Yang terakhir adalah perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah. Karena berbagai faktor internal dan eksternal yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas. Jadi ada pijakan yang jelas bagi kita untuk bermuhammadiyah sehingga kita tidak ragu dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian di pembukaan ini ada sifat, ada tujuan, ada kerangka yang mungkin kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan mukaddimah dari buku ini bisa memancing kita untuk lebih banyak mengkaji ya, khazanah keilmuan di Muhammadiyah sebagai pijakan kita dalam menjalani kehidupan, dengan pijakan utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.